Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid Bu Sifa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi nih dengan Bu Sifa dalam pelajaran sejarah Indonesia yang pada kesempatan kali ini Bu Sifa akan membahas tentang PPKI sebagai salah satu wadah persiapan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, bahasa saya dalam membuat perintilannya sebagai suatu negara. Nah, PPKI langsung saja ya, Bu Siva masuk ke pembahasan. PPKI ini dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. Nah, Bu Siva pernah bahas dalam pembahasan sebelumnya bahwa PPKI ini berperan juga dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sebelum terjadi proklamasi ya, sebelum terjadi proklamasi yang mana terlebih lagi ketika Jepang terjadi kegentingan atau kalah dalam Perang Asia Pasifik dan menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Dan pada saat itu dari Jepang sendiri mengatakan bahwa apabila Indonesia mau mempersiapkan kemerdekaan Indonesia harus berdasarkan dari rapat PPKI gitu ya. Nah, sekarang Bu Sifa dalam kali ini akan membahas bagaimana PPKI ini setelah proklamasi kemerdekaan. Apa aja yang ditetapkan yang diurusi oleh PPKI setelah terjadi proklamasi. Tentu di sini tugas dari PPKI ini untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Terus ini siapa nih Bu Sifani, foto siapa? Nah, di foto ini merupakan ketua dan wakil dari PPKI. Ketua dari PPKI itu adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya yaitu ada Muhammad Hatta. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, PPKI ini menggelar 3 kali sidang nih, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, terus ada tanggal 19 Agustus juga 1945, terus ada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, lalu kita bahas nih bagaimana melalui sidang ini apa aja yang ditetapkan oleh PPKI dalam sebagai sumbangsih di awal pemerintahan Republik Indonesia ya. Nah, kita bahas satu persatu. Hasil sidang di tanggal 18 Agustus 1945, PPKI ini mengesahkan atau hasil keputusannya ada 3 hal. Pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu keputusan yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Di sini berarti Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial ini juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Lalu sidang 18 Agustus 1945 menetapkan presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Oke. Nah, jadi ada cerita nih. Sebelum disahkan terdapat beberapa perubahan dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Oke. Yang pertama, di Undang-Undang Dasar itu tadinya ada kata muqaddimah diubah menjadi pembukaan.
Oke, pertama ya. Yang kedua, pembukaan alinea keempat, ada anak kalimat ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu perubahan yang ketiga, pembukaan alinea keempat di anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu ada lagi perubahan keempat, pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, diubah menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Oke. Itu perubahan-perubahan yang terjadi dan dilakukan sebelum Undang-Undang Dasar tersebut disahkan. Kita lanjut ya nak ya. Oke. Hasil sidang tanggal 19 Agustus 1945. Ada dua hasilnya. Pertama, menetapkan membentuk 12 kementerian serta menunjuk para menterinya. Nah, selain itu juga, selain menetapkan 12 kementerian, ini nantinya ya, jadi bukan hanya tanggal 19 Agustus saja, jadi kelanjutannya di tanggal berikutnya, selain 12 kementerian, juga ditetapkan 4 menteri negara. Jadi kalau sekarang kan menteri semua masing-masing ada ya, tapi kalau dulu tuh 12 kementerian ditambah menteri departemen ya, ditambah 4 kementerian negara gitu. Jadi ada 4 kementerian negara yang yang di bawahnya itu ada 12 kementerian departemen tadi. Lalu mengangkat 4 pejabat negara. Nanti kita bahas, nanti saya kasih di belakang apa aja 12 menteri departemen dan 4 menteri negara dan 4 pejabat negaranya. Lalu yang kedua, hasil sidangnya ditetapkan wilayah Republik Indonesia meliputi 8 provinsi. Kayak ingat baik-baik nih, kayak gini-gini tuh ini sering keluar nanti di ujian. Atau kalau yang kalian IPS itu ada di Soshum gitu ya. Kalau SBMPTN sih. Nah, ini dia yang tadi saya bilang. Kelanjutan dari poin pertama ini yaitu pada 2 September 1945 bertempat di Hotel Miyako, Presiden Soekarno melantik Kabinet pertama Republik Indonesia yang terdiri atas 12 menteri departemen, 4 menteri negara, dan 4 pejabat negara. Dulu itu ada 12 menteri departemen, bisa dilihat di layar. Pertama ada Menteri Dalam Negeri, yaitu menterinya RAA Wiranata Kusuma. Menteri Luar Negerinya Bapak Ahmad Subarjo. Menteri Keuangannya Mr. Maramis. Menteri Kehakimannya Insinyur Surahman Cokro di Suryo. Menteri Keamanan Rakyat Ada Supriyadi. Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara, Menteri Penerangan Bapak Amir Syarifuddin, Menteri Sosial Bapak Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Pekerjaan Umum Abi Kusno Cokro Suyoso, Menteri Kesehatan Bapak Dr. Buntaran Martoatmojo, Bapak Menteri Perhubungan ada Abi Kusno Cokro Suyoso. Kalau di sini kayaknya dia itu baru bukan pengusulan ya, mewakili dulu deh kayaknya, soalnya ini nggak mungkin dalam beliau menjabat 2 kementerian. Terus yang ke-12 ada Menteri Kemakmuran Insinyur DP Surahman. Oke, lalu ada lagi nih 4 menteri negara.
terdiri dari Bapak Wahid Hashim, ada Muhammad Amin, ada Mr. R.M. Sartono, ada Otto Iskandar Dinata. Yang mana keempat menteri negara ini membawahi 12 menteri departemen. Oke. Lalu ada 4 pejabat negara tadi. Maksudnya 4 pejabat negara di sini ada Ketua Mahkamah Agung, itu ketuanya Bapak Dr. Kusumah Atmaja. Lalu ada Jaksa Agung, ada Mr. Gatot Taruno Miharjo. Lalu ada Sekretaris Negara Bapak Pringgo Dikdo. Lalu ada Juru Bicara Negara Soekarjo Wiryo Pranoto. Ya, itu maksudnya tadi yang saya bilang, menetapkan 12 kementerian, 4 menteri negara, 4 pejabat negara. Nah, ini lalu ada 8 nih. Wilayah Republik Indonesia ditetapkan dan meliputi 8 provinsi. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatera. Sunda Kecil di sini maksudnya Nusa Tenggara. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada hasil sidang nih. Yang ketiga yaitu hasil sidang tanggal 22 Agustus 1945. Nah, Presiden di sini memutuskan berdirinya 3 badan baru, yaitu ada Komite Nasional Indonesia, ada yang kedua Partai Nasional Indonesia, yang ketiga Badan Keamanan Rakyat Indonesia. Nah, yang pertama ini Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP merupakan badan pembantu dan penasihat presiden. Ingat baik-baik ya, badan pembantu dan penasehat presiden. Nah, tentu anggotanya itu terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah, termasuk juga panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, mantan PPKI. Jumlahnya itu mencapai 137 orang. Pada saat itu, ketuanya Kasman Singodimedjo. Wakil ketuanya ada M. Sutarjo Kartohadikusumo, wakil ketua 2-nya Johannes Latuharhari, wakil ketua 3 ada Adam Malik. Nah, jadi nih KNIP ini untuk perkembangan selanjutnya memiliki wewenang legislatif. Nah, terus oleh karena itu KNIP ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif kan di Indonesia, dan tanggal pembentukan KNIP itu tanggal 29 Agustus 1945. Maka dari itu tanggal 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mana merupakan salah satu badan legislatif Indonesia. Oke. Yang kedua, ada Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia ini awalnya dibentuk itu tujuannya menjadikan sebagai partai tunggal di Indonesia. Jadi Partai Nasional Indonesia ini bertujuan menjadikannya partai ini dijadikan oleh Soekarno sebagai partai tunggal di Indonesia. Tujuannya Partai Nasional Indonesia ini yaitu mewujudkan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Itu ya. Lalu ada BKR. Nah, dari Badan Keamanan Rakyat Indonesia aja tentu kita dapat mengetahui ya, tugasnya itu yaitu menjaga keamanan rakyat tentunya. Nah, lalu sebenarnya ini BKR ini awal dibentuknya bukan sekedar bukan sebagai kesatuan militer resmi. Jadi itu dia nggak resmi karena takut gini loh. Kalau ada pembentukan badan keamanan secara resmi, itu akan menimbulkan menimbulkan suatu
kerusuhan takutnya. Nah, karena pada saat itu kekuatan-kekuatan asing di Indonesia kan masih ada. Jadi takut menimbulkan suatu kegemparan di mana-mana kalau Indonesia punya badan keamanan sendiri. Sedangkan badan keamanan yang asing di Indonesia itu juga kuat-kuat gitu ya. Takutnya adu kuat dan takutnya menimbulkan kemarahan bagi anggota keamanan asing yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi nggak secara resmi nih BKR jadi BKR ini bukan merupakan organisasi kesatuan militer yang resmi, hanya dibentuk aja nih namanya BKR. Terus berkembangnya waktu karena Indonesia makin chaos ya, karena diakibatkan masyarakat Indonesia yang masih berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang disebabkan tentara sekutu yang datang satu persatu ke Indonesia tujuannya tentu untuk mengambil alih kembali Indonesia ke tangan negara sekutu. Maka dibentuklah tanggal 5 Oktober 1945 BKR. Ini diganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat gitu ya. Secara resmi organisasi yang berkecimpung dalam militer dibentuk, yaitu tanggal 5 Oktober 1945. Kita lanjut ya. Kita lanjut nih. Kita sudah membahas sebelumnya bagaimana BPUPKI dan PPKI, kalau bahasa saya, membuat atau membentuk perintilan-perintilan agar untuk membantu Indonesia pada awal pemerintahannya gitu ya. Kayak membuat dasar negara, membuat badan keamanan rakyat, membentuk presiden dan wakilnya dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu bagaimana kelanjutannya nih? Bagaimana kelanjutan yang dibentuk tadi oleh BPUPKI dan PPKI? Kita lihat ya kelanjutannya. Yaitu saya di sini beri judul kondisi awal pemerintahan Indonesia. Kelanjutan dari setelah dibentuknya beberapa perintilan dari BPUPKI dan PPKI. Pertama, kelanjutannya yaitu usia kabinet presidensial itu tidak lama, yaitu sekitar tanggal 12 September 1945 sampai 14 November 1945. Di poin pertama, tentunya kenapa bisa tidak lama? Karena jelas berkaitan dengan poin kedua. Karena tanggal 14 November 1945 sampai 29 Januari 1948 diterapkannya sistem parlementer. Jadi diganti nih, kabinet presidensil diganti menjadi sistem parlementer. Ada cerita bagaimana bisa diganti ini. Kita langsung saya jelasin di sini ya. Wah, udah dicoretan nih. Pertama, kenapa bisa diganti? Ini bermula dari Sultan Syahrir. Di sini saya tulis ya, Sultan Syahrir. Yang memberikan atau membuat petisi. Jadi Sultan Syahrir ini membuat petisi dan diajukan kepada sidang KNIP yang sudah kita ketahui bersama. KNIP itu adalah pembantu, badan yang membantuin presiden gitu ya, atau merupakan badan legislatif pada saat itu. Jadi dulu belum dibentuk nih MPR DPR. Jadi waktu itu badan legislatifnya KNIP. Sultan Syahrir itu memberikan petisi kepada KNIP, yang mana petisinya ini dia mau kalau Indonesia sistemnya bukan presidensial, tapi harusnya sistemnya parlementer gitu ya. Alasannya kenapa? Pertama, dia itu tentunya
nggak ingin presiden itu mendapat kekuatan penuh. Oke, presiden mendapat kekuatan penuh. Kalau sistemnya presidensil, tentu presiden mendapat kekuasaan penuh dong. Nah, dia takutnya presiden kalau mendapatkan kekuasaan penuh jadi semena-mena. Takutnya di situ. Kenapa? Dia membuat salah satu bukti, dia mengambil salah satu bukti bahwa baru diterapkannya sistem presidensil saja, di mana presiden mendapatkan kekuasaan penuh. Presiden pada saat itu Insinyur Soekarno sudah membuat atau memutuskan PNI sebagai partai tunggal. Oke. PNI sebagai partai tunggal. Nah, itulah alasan Sultan Syahrir. Dia presiden mendapat kekuasaan penuh sudah dibuat nih sama presiden PNI sebagai partai tunggal. Ini berkaitan sama poin ke-3. Atas kritik PNI sebagai partai tunggal ini, dijadikanlah alasan Sultan Syahrir bahwa harusnya kita bukan presidensil. Harusnya lebih tepat itu sistem parlementer. Kenapa? Kenapa dia mengkritik PNI sebagai partai tunggal? Kenapa dia mempermasalahkan itu? Karena pertama, dia menganggap bahwa PNI sebagai partai tunggal itu hanya akan menjadi alat kontrol penguasa saja terhadap suara-suara kritis. Jadi takutnya nggak boleh ada yang memberikan suara kritik terhadap pemerintah. Kedua, PNI sebagai partai tunggal itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tentunya pasal 28 yang tadi Bu Siva sudah bahas, yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat. Kalau misalkan berdasarkan partai ini, harusnya masyarakat boleh dong membuat partai-partai gitu ya. Tapi kenapa dijadiin partai tunggal? Ini kan jelas melanggar pasal 28 ini kan. Lalu kata Sultan Syahrir, PNI sebagai partai tunggal ini dianggap mengkhianati nilai-nilai demokrasi. Gitu ya. Maka jelas atas kritik ini Sultan Syahrir ingin merubah sistem presidensil menjadi sistem parlementer. Selain itu tadi, bukan hanya itu saja alasannya Sultan Syahrir, tapi dia menganggap bahwa di tengah Indonesia yang beragam ideologi serta pandangan politiknya, sistem parlementer ini dianggap cocok. Sistem parlementer ini dianggap cocok untuk Indonesia nih. Dianggap cocok ya untuk Indonesia. Kata Sultan Syahrir. Oke. Atas dasar petisinya Sultan Syahrir ini, maka petisinya langsung diberikan kepada sidang KNIP. Langsung diberikan sidang kepada KNIP yang pada saat itu merupakan badan legislatif negara Indonesia yang membantu presiden pada saat itu. Oke, itulah ya alasan kenapa. Lalu Bu, kok bisa sih diganti begitu saja? Iya, jadi berdasarkan hasil sidang itu, pada saat sidang itu berlangsung, tentunya tidak langsung terjadi begitu saja langsung dari presidensil diganti ya menjadi parlementer, tentunya tidak. Pada sidang ini terjadi cukup sengit juga sidangnya. Terus ada kubu-kubu tentunya yang pro dan kontra pada saat itu. Selain itu juga sempat gaduh pada saat sidang tersebut. Terus dan pada akhirnya berkaitan dengan KNIP ini,
KNIP diberikan perluasan tugas nih dan wewenang. Lihat di sini, sorry. Nih, yang di sini. Dan akhirnya KNIP diberikan keluasan tugas dan wewenangnya yang mana tercermin pada maklumat Presiden nomor X, dibacanya X katanya, tanggal 16 Oktober 1945, yang mana perluasannya itu kurang lebih isinya diringkas seperti ini. KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara, dan bukan lagi sebagai pembantu atau penasehat presiden. Dengan maklumat nomor X ini juga, kekuasaan presiden dibatasi, yaitu hanya dalam bidang eksekutif. Yaitu hanya dalam bidang eksekutif. Lalu kebesokannya nih tanggal 17 Oktober sidangnya berlanjut. Di sini ada penyampaian dari Soekarni. Di sini KNIP harus mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab dan birokrasi bertele-tele harus dihapuskan dari sistem kerja KNIP. Lalu di sini maksudnya dari pernyataan Soekarni ini, KNIP tuh harus diganti orang-orangnya, jadi orang-orang baru. Nah, disinilah ditunjuklah 2 nama yang akan menggantikan ketua KNIP, yaitu 2 nama, ada Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Lalu hingga pada akhirnya Sultan Syahrir lah yang menjadi ketua KNIP pada saat itu. Nah, di sini biar kalian gak bingung, kenapa sistem parlementer ini erat kaitannya dengan KNIP. Jadi KNIP itu pada saat itu setelah ditetapkan ya pergantian presidensil menjadi parlementer, KNIP atau Badan Legislatif Indonesia pada saat itu sangat berperan sekali bagi kekuasaan negara, dalam menjalankan pemerintahan suatu negara di Indonesia pada saat itu. Tentunya saya akan bahas di sini. Kenapa sih apa sih itu parlementer ya? Apa itu parlementer biar kalian paham? Saya sebelumnya bahas dulu nih. Badan eksekutif itu isinya kan presiden. Ya sekarang ya. Badan eksekutif itu presiden. Legislatif itu sekarang MPR, DPR gitu ya. Nah, kalau pada saat itu eksekutifnya presiden, legislatifnya bukan MPR tapi KNIP. Tapi KNIP. Dulu, ingat itu dulu pertama. Sekarang perbedaannya, apa itu parlementer? Kalau presidensial, presiden diberi kekuasaan penuh ya. Seluruh kepala negara, jadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Jadi presiden ini bertanggung jawab penuh dalam menjalankan pemerintahan. Kalau sistem parlementer, kepala negaranya presiden. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri.
kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Oke, paham ya? Buat membantu jalan pemerintahannya, presiden dibantu oleh Perdana Menteri. Jadi semua yang menjalankan kegiatan pemerintahan Perdana Menteri. Presiden di situ hanya kayak, contohnya kayak misalkan menurut saya sebagai simbol ya. Hanya wah ada presidennya ini gitu. Tapi yang menjalankan semuanya Perdana Menteri. Yang menjalankan semuanya Perdana Menteri. Oke. Terus kalau di presidensial, presiden yang milih siapa? Yang milih rakyat. Oke. Ingat, yang milih rakyat melalui pemilu. Oke. Kalau di parlementer, Perdana Menteri dan Presiden siapa yang milih? Oke, siapa yang milih? Yang milih itu anggota parlemen. Oke. Yang milih itu anggota parlemen. Anggota parlemen ini baru dipilih oleh rakyat. Setelah anggota parlemen dipilih rakyat, anggota parlemen memilih Perdana Menteri sekaligus presiden. Oke, ingat? Paham sampai sini? Nah, anggota parlemen ini merupakan badan legislatif. Ingat? Anggota parlemen ini merupakan badan legislatif. Oke. Anggota parlemen ini merupakan badan legislatif. Yang pada saat itu badan legislatif itu adalah KNIP. Jadi, KNIP atau badan legislatif ini memilih Perdana Menteri dan Presiden. Ya, jelas sampai sini ya. Maka di sini harusnya bisa kalian pahami, nyambunglah bahwa kenapa di sini Sultan Syahrir memberikan petisinya kepada KNIP. Di sini kita lihat, karena pada saat itu KNIP merupakan badan legislatif. Yang mana pada saat itu badan legislatif itu atau badan legislatif sebutannya atau parlemen ya. Badan legislatif atau itunya parlemen merupakan pusat kekuasaan yang sesungguhnya dalam sistem parlementer. Oke. Ingat, lembaga legislatif itu merupakan pusat kekuasaan yang sesungguhnya dalam sistem parlemen. Gimana yang gak sesungguhnya? Di dalam badan legislatif ini merupakan mereka-mereka yang memilih Perdana Menteri. Mereka yang memilih Presiden. Oke. Dan badan legislatif itu dalam sistem parlemen merupakan kekuasaan besar dalam negara. Dan memiliki juga kekuasaan besar dalam negara. Oke. Selain itu pula, badan legislatif di sistem parlementer itu semuanya dalam arti diatur oleh beliau. Ya, diatur oleh badan legislatif. Nah, selain itu dalam pemilihannya nih, dalam masa jabatannya, kalau sistem presidensial sesuai dengan undang-undang, jabatannya kan 5 tahun sekali dipilih dan boleh berturut-turut tapi hanya 2 periode saja.
Tapi kalau dalam sistem parlementer, masa jabatannya nggak nentu, tergantung dari parlemen, tergantung dari badan legislatif, gitu ya. Kalau anggota parlemen atau badan legislatif emosi tidak percaya, maka bisa aja perdana menteri atau presiden diturunkan begitu saja. Kalau udah nggak percaya, nggak usah mandang udah berapa lama dia menjabat. Maka dengan demikian, pada masa awal pemerintahan, karena sistem parlementer ini yang mana masa jabatannya itu nggak jelas, dalam arti suka-suka badan legislatif lah ya, suka-suka parlemen mau kapan nuruninnya gitu. Maka disitulah terjadi pergantian kabinet-kabinet itu sering banget pada awal pemerintahannya. Pergantian kabinet itu sering banget. Oke. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham? Oke. Jadi tentunya ya dari di sini dilihat bahwa presiden dan perdana menteri itu memilih pertanggungjawabannya itu ke ke badan legislatif, ke parlemen. Oke. Nah, begitu pula dari para menteri-menterinya. Kalau di dalam presidensil, sekarang kita kan presidensil ya. Menteri itu dipilih dan dilantik oleh presiden langsung kan. Tapi kalau dalam parlementer enggak. Yang milih menteri-menterinya siapa? Ya anggota legislatif, badan legislatif atau parlemen. Jadi jelas banget ya di sini bahwa badan legislatif pada saat itu atau parlemen pada saat itu sangat berkuasa. Dia yang memilih perdana menteri, dia memilih presiden, dia pula yang memilih menteri-menterinya. Semuanya itu harus memberikan tanggung jawab kepada anggota parlemen, kepada parlemen atau badan legislatif. Terus jadi pada saat itu tentunya ya presiden itu nggak kuat gitu ya. Presiden nggak kuat atau nggak stabil karena sangat-sangat tergantung oleh parlemen. Jadi jelas sekali nih kekuatan badan legislatif pada saat itu power sekali. Kalau negaranya menganut sistem parlementer ini sangat kuat sekali. Presiden kayak seakan-akan nggak ada apa-apanya ya, karena semuanya berasal dari sini. Presiden ya apa kata badan legislatif? Tentunya perdana menteri lah apa kata badan legislatif. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Oh iya. Lalu kenapa Sultan Syahrir itu lebih dibilang parlementer itu merupakan cocok ya? Merupakan cocok. Karena kalau dalam sistem parlemen di sini ada juga peran partai politik ya, ada peran partai politik. Pertama, kalau dalam sistem presidensial, partai politik perannya jadi fasilitator aja yang mengusung calon presiden dan wakil presiden. Jadi masing-masing partai itu, wah saya punya nih orang untuk jadi presiden dan wakil presiden. Terus setelah kepilih, presiden dan wakil presiden itu hanya bertanggung jawab secara personal atau pribadi kepada parpol tersebut gitu ya. Nah beda kalau di parlementer. Kalau di parlementer ini, parpol bisa memasukkan ideologi politik. Jadi ketika dia memasukkan ideologi politiknya, jadi mempengaruhi kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih. Gitu. Dia tuh berhak menentukan nih jadi presiden kayak sama wakil itu kayak boneka ya, yang mana sudah dipengaruhi oleh parpol pada saat itu. Kalau di parlementer. Mengingat bahwa Indonesia itu beragam pahamnya gitu. Terus terlebih lagi dia pengen mengkritik dan sebagai balasan dari kritik itu tercipta banyak partai nantinya pada saat sistem parlementer.
tercipta banyak partai, tentunya ini sangat terlebih Indonesia itu banyak beragam, terus beragam tentunya menciptakan partai yang banyak juga. Ini dianggap cocok, sistem parlementer ini dianggap cocok sebagai sistem pemerintahan di Indonesia. Mewakililah dari keberagaman Indonesia serta keberagaman paham serta ideologi yang banyak di Indonesia. Mewakili keberagaman ini pula yang menjadi dasar dari kebebasan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat tadi. Itulah salah satu alasannya ya kenapa parlementer. Lalu di sini pun saya juga ingin menambahkan ya, ada alasan tersendiri kenapa PNI itu dijadikan sebagai partai tunggal. Pada saat itu Soekarno menjadikan PNI sebagai partai tunggal, alasannya karena Indonesia kan baru aja merdeka, terus masih rawan dari ancaman, baik dalam negara maupun dari ikut campur dari luar, dari negara luar. Maka dibutuhkanlah parpol yang dapat menyatukan seluruh elemen bangsa, jadi satu komando bahasanya. Karena biar aman gitu ya, biar satu komando, maka dibentuklah PNI ini sebagai partai tunggal agar satu suara aja melalui Partai Nasional Indonesia ini. Itu kata Soekarno. Gitu. Nah, lalu yang kelima di sini, akibat diterapkannya sistem parlementer itu, terus maka muncul banyaknya pembentukan partai politik berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Oke, ini dia partai politiknya. Yang tadi hanya satu, lalu muncullah banyak berjamur jadi 10 ya. Ada Masyumi PKI, Partai Buruh Indonesia atau PBI, Partai Rakyat Jelata atau PRJ, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, ada Parsi, Partai Sosial Indonesia, Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosialis atau PARAS, ada Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI, ada Persatuan Rakyat Marhaen. Marhaen kita udah bahas waktu itu ya, Marhaenisme atau Permai di sini. Lalu ada Partai Nasional Indonesia. Gitu ya. Ini partai-partai yang muncul setelah diberlakukannya sistem parlementer sesuai dengan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Lalu yang keenam, sering banget terjadi pergantian kabinet. Iya, benar banget. Sering terjadi pergantian kabinet pada saat itu. Tadi kenapa sering? Ya karena semua tergantung badan legislatif. Kalau dari badan legislatifnya udah gak percaya, dianggap kurang bagus, maka digantilah kabinet-kabinet tersebut. Nah, itulah yang mewarnai awal pemerintahan Republik Indonesia. Gitu. Oke. Baiklah, itu saja yang bisa Ibu Syifa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Bu Syifa mohon maaf nih apabila ada terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Jika ada kritik atau saran atau tambahan materi yang Bu Syifa, nih saya punya tambahan materi nih, kayaknya penjelasan Bu Syifa masih kurang gitu ya, boleh banget share di komen ya. Jangan lupa komen untuk dapat memperluas pengetahuan kita. Oke, kurang lebihnya Bu Syifa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.